8 roda kehidupan ini teman-teman bisa banget kita pakai untuk menilai atau bisa banget teman-teman pakai untuk mengembangkan diri teman-teman sendiri. Di sini maksudnya kita menilai, kita merenungkan diri kita itu sebenarnya ada di level berapa untuk setiap aspeknya. Seberapa seimbangkah hidup kita selama ini? Apa yang selama ini kita pentingkan? Lalu karir dan keuangan, apakah kita sampai lupa bagaimana menjaga kesehatan kita, atau kita bahkan sampai lupa bagaimana hubungan keluarga kita. Nah, atau mungkin kita terlalu santai sampai karir dan keuangan nggak ada perkembangan. Nah, kenapa sih sampai kita penting membahas ini? Karena ketika teman-teman bergabung sebagai keluarga Tiga Raksa, bergabung sebagai keluarga tim IDEA. Nah, teman-teman nggak hanya melulu nanti harus berpikir, oh bagaimana caranya saya harus jualan sekian supaya komisi saya banyak, supaya saya bisa naik ke level berikutnya, supaya saya bisa beli produk ini, produk itu. Enggak. Jadi biarpun bagaimanapun keinginan kita, bagaimanapun semangat kita untuk maju, kita jangan sampai lupa bahwa ada aspek-aspek lain yang harus tetap seimbang. Sesibuk apapun kita, setinggi apapun keinginan kita, sesemangat apapun kita untuk mencapai keinginan kita, tapi kita harus tetap eling, ada aspek-aspek lain yang tidak boleh kita sepelekan dalam hidup ini. Nah, bagaimana? Sekarang teman-teman sudah memberi nilai pada setiap aspek roda kehidupan teman-teman. Bagaimana hasilnya? Nah, angka 1 sampai 10, jika 1 sangat tidak puas dan 10 sangat puas, maka jika teman-teman berada di angka 8 sampai 10, itu mengindikasikan bahwa teman-teman cukup puas, teman-teman sangat puas, atau teman-teman berada di fase berkembang. Teman-teman puas dengan kehidupan teman-teman saat ini, dan tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa mempertahankan tingkat kepuasan teman-teman terhadap aspek yang teman-teman beri nilai 8 sampai 10 tersebut. Nah, bagaimana jika teman-teman berada di level 5 sampai 7? Itu artinya teman-teman sedang di fase berjuang. Berjuang, bagaimana teman-teman meningkatkan fase 5 sampai 7 ini berkembang menjadi fase 8, 9, bahkan 10. Bagaimana caranya? Tentu dengan teman-teman mulai melakukan misalnya teman-teman merasa di aspek kesehatan teman-teman ada di angka 5. Bagaimana sih caranya supaya teman-teman puas dengan kesehatan teman-teman sehingga menjadi angka 9, 10? Nah, tentunya teman-teman melakukan usaha dengan berolahraga misalkan. Lalu misalnya di bagian spiritual, teman-teman merasa nilai teman-teman ada di aspek di nilai 8 misalkan. Nah, teman-teman sudah cukup puas. Nah, bagaimana caranya teman-teman tetap mempertahankan, atau jika perlu teman-teman bisa meningkatkan ke angka 9 atau 10. Bagaimana dengan fase 1 sampai 4? 1 sampai 4 itu mengindikasikan teman-teman berada di fase menderita. Fase menderita ini jika dibiarkan ini sangat merugikan tentunya. Nah, teman-teman merasa stuck di sini, itu sangat tidak menguntungkan teman-teman sendiri.